Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk atau jenis-jenis kelompok sosial. Ini materi di kelas 11, di mana tujuan pembelajaran kita yaitu siswa mampu mengklasifikasi ragam pengelompokan sosial. Nah, kita sudah sampai pada materi bentuk-bentuk kelompok sosial, karena manusia itu sejatinya adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu manusia tidak bisa hidup sendiri, maka manusia membutuhkan orang lain sehingga membentuk sebuah kelompok sosial. Nah, jadi tidak heran jika di masyarakat itu banyak sekali bentuk-bentuk kelompok sosial. Nah, kita langsung membahas apa saja bentuk-bentuknya atau jenis-jenis dari kelompok sosial. Bentuk kelompok sosial itu ada dua, yaitu kelompok teratur dan kelompok tidak teratur. Nah, sebelum kita membahas pada macam-macamnya, kita bahas dulu perbedaan antara kelompok yang teratur dan kelompok yang tidak teratur. Nah, di sini sudah terlihat namanya saja kelompok teratur. Artinya kelompok ini berarti teratur ya, berarti ada aturannya. Artinya kelompok teratur ini, kelompok tersebut itu memenuhi ciri-ciri dari kelompok sosial. Nah, untuk ciri-ciri dari kelompok sosial kita sudah membahas pada pertemuan sebelumnya. Kelompok tidak teratur itu kelompok yang sementara. Ya, jadi bersifat sementara. Sementara itu artinya tidak berlangsung lama. Ya, jadi hanya sekitar mungkin hanya 1 menit atau hanya 1 jam itu bubar. Nah, itu namanya kelompok yang tidak teratur. Nah, tapi pada video kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang kelompok yang teratur. Nah, untuk kelompok tidak teratur akan kita bahas pada video berikutnya. Yuk, kita mulai ke kelompok yang teratur. Yang pertama itu ada kelompok menurut Emil Durkheim. Nah, jadi Emil Durkheim ini mengklasifikasi kelompok sosial itu menjadi dua bentuk. Ada solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Oh ya, saya mau berbagi tips. Untuk memahami bentuk atau jenis dari kelompok sosial, kalian itu silakan dipahami salah satu dari bentuk. Contohnya, misal kalau di sini menurut Emil Durkheim itu ada dua, solidaritas mekanik dan organik, maka yang kalian ingat dulu itu salah satu. Bisa mekaniknya dulu atau organiknya dulu. Kenapa? Karena kalau kalian sudah memahami satu, nanti yang satunya menyusul. Artinya yang satunya ini kebalikan dari yang satu ini. Nah, jadi silakan kalian pahami dulu salah satu dari bentuk itu. Nanti bentuk yang kedua tinggal ngikut aja. Ya, yuk kita bahas yang menurut Emil Durkheim. Yang pertama ada solidaritas mekanik. Di sini solidaritas mekanik itu ciri masyarakat yang masih sederhana, belum mengenal pembagian kerja. Di sini identik dengan masyarakat desa. Nah, kalau organik, nah ini kebalikannya. Kalau di sini masih sederhana, nah kalau di sini berarti masyarakat yang sudah mengenal pembagian kerja sehingga saling bergantung. Nah, saya akan menunjukkan contohnya. Nah, di sini karena ini solidaritas mekanik itu identik dengan masyarakat desa. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah kegiatan masyarakat ketika ada tetangganya yang mau mendirikan rumah ya. Jadi mau membangun rumah. Ini para tetangganya bergotong royong untuk membantu mendirikan rumah. Nah, ini istilahnya itu sambatan ya. Jadi kalau di masyarakat kalian masih ada seperti ini ya berarti bisa dimasukkan dalam solidaritasnya masih mekanik. Ya, di sini para masyarakat ini, para tetangga ini yang membantu mendirikan rumah. Nah, ini mereka tidak dibayar. Nah, mereka ini membantu dengan gotong royong ya. Karena di sini ciri masyarakat yang belum mengenal pembagian kerja. Artinya mereka melakukan sambatan ini ya tidak dibayar. Nah, mungkin bisa jadi mereka hanya dikasih makan. Inilah yang namanya solidaritas mekanik yang identik terjadi pada masyarakat desa. Kemudian kebalikan dari mekanik itu ada organik. Nah, kalau organik ini sudah mengenal pembagian kerja. Di sini kalau ingin mendirikan rumah, ya ada yang bekerja sendiri, ada tugas
orang sendiri yang mendirikan rumah, yaitu bisa diserahkan oleh arsitek ya. Jadi untuk membangun rumah mereka tidak bisa mengandalkan tetangganya ya, karena tetangganya semuanya pada kerja, sibuk semua. Jadi mereka kalau mau mendirikan rumah ya harus nyewa orang ya, bisa menyerahkan kepada para arsitek ya, karena sudah mengenal pembagian kerja sehingga saling bergantung. Bentuk yang kedua ada menurut Ferdinand Tonis. Di sini ada paguyuban dan patembayan. Nah, masih ingat dengan tipsnya ya? Pahami salah satu dulu. Nah, kita masuk ke paguyuban dulu di sini. Paguyuban adalah kelompok yang memiliki hubungan batin yang kuat, bersifat alamiah dan kekal. Di sini yang termasuk paguyuban itu ada 3, yaitu yang pertama by blood ya, karena ikatan darah ya. Terus of place ya, di sini paguyuban karena tempat ya. Terus of mind, paguyuban karena pemikiran ya. Jadi di sini sudah lengkap dengan contohnya, misalnya di sini keluarga. Keluarga ini berarti paguyuban by blood ya, karena ikatan darah. Jadi keluarga itu kan memiliki ikatan batin yang kuat, bersifat alamiah dan kekal. Nah, ini namanya keluarga. Terus kemudian di sini kalau of place ini RT atau RW. Jadi satu RT, satu RW itu kan dekat sekali ya, memiliki ikatan batin yang kuat dengan tetangga sekitar gitu ya. Terus paguyuban seni barong ini of mind. Of mind itu artinya paguyuban karena satu pemikirannya. Di sini kalau kalian tahu ada paguyuban seni barong, paguyuban tari apa gitu lah, itu bisa masuk kelompok paguyuban, masuknya paguyuban of mind. Kemudian yang kedua ini kebalikannya ada patembayan, kelompok yang jangka waktu terbentuknya relatif pendek dan terbentuknya hanya sebatas kontrak. Jadi kebalikannya, kalau yang ini kan alamiah kekal, nah di sini terbatas ya, hanya sebatas pada kontrak. Jadi kalau misalnya kontraknya itu udah habis, ya sudah kelompok itu udah selesai. Nah, misalnya kayak kalian itu satu kelas ya. Jadi kelas misalnya di kelas 11 IPS 1. Itu kan terjadi 1 tahun ya. Nanti di tahun berikutnya kalian sudah ganti kelas lagi. Bisa kelas 12 IPS 1, 12 IPS 2. Nah, itu artinya masuk kelompok patembayan. Di sini jangka waktunya relatif pendek ya. Nah, kalau Anda kelompok kelas ya berarti 1 tahun. Nah, ini terbentuknya hanya sebatas kontrak saja. Bentuk ketiga ini menurut Charles ya, Kale dan Ellsworth Paris. Ya, di sini ada kelompok primer dan kelompok sekunder. Nah, kita pahami dulu yang kelompok primer. Kelompok primer adalah kelompok pertama yang diikuti oleh manusia, sifatnya akrab dan mengenal secara pribadi. Kelompok pertama berarti Anda bisa menebak ya. Anda pertama kali berkelompok itu sama siapa ya? Kalau bukan keluarga siapa lagi? Nah, di sini yang termasuk kelompok primer itu ya keluarga. Kemudian kalau kelompok sekunder kebalikannya ya. Kalau primer ini kelompok pertama, berarti kalau sekunder artinya kelompok ini diikuti oleh manusia setelah kelompok keluarga. Nah, jadi sekunder, second itu yang kedua ya. Sekunder itu ya kelompok yang diikuti setelah keluarga, artinya kelompok kedua setelah keluarga. Nah, di sini saya contohkan ada kelompok olahraga. Ya, kelompok yang kalian ikuti selain di keluarga itu bisa dimasukkan pada kelompok sekunder. Kita lanjutkan. Yang keempat, menurut W.G. Sumner ada in-group dan out-group. In-group, in ya, in itu ya masuk dalam ya. Jadi in itu kelompok dalam. Maksudnya adalah kelompok saya atau kelompok yang saya ikuti atau kelompok yang ada saya di dalamnya. Itu in. Berarti kelompok in group itu kelompok yang saya ada di dalamnya. Misalnya kalian itu kelompok masuk kelas 11 IPS 1. Berarti in group. Nah, kelompok 11 IPS 1 berarti in group, kelompok kamu ya. Kalau out group itu berarti kelompoknya mereka. Kelompok yang saya tidak ada di dalamnya. Kelompok mereka. Nah, saya contohkan di sini ada kelas 11 IPS 1. Kalau kamu masuk kelas 11 IPS 1 berarti kelas 11 IPS 1 itu in group. Kemudian kalau kelas 11 IPS 2 berarti out group, kelompoknya mereka, karena kalian itu masuknya di kelompok 11 IPS 1. Nah, kelompok 11 IPS 2 juga out group, karena kelompoknya mereka. Nah, begitu juga kalau kalian itu kelompok 11 IPS 2, maka kelompok ini itu masuk in group, karena kelompok kamu.
Nah, kalau kalian itu masuk kelompok 11 IPS 2 berarti menganggap kelas 11 IPS 1 itu adalah kelompok outgroup, kelompoknya mereka. Kita lanjutkan. Yang nomor 5 ada Robert K. Merton. Ya, ada membership dan reference. Pahami satu dulu ya. Membership itu kelompok yang anggotanya secara fisik masuk dalam kelompok tersebut. Nah, di sini ada pertanyaan, pernahkah Anda menjadi member? Member itu artinya anggota. Member ya. Jadi kalau kelompok membership itu artinya secara fisik itu kita itu ada di dalamnya. Nah, kalau reference itu kelompok acuan, artinya secara fisik kita itu tidak masuk dalam kelompok, tetapi perilaku kita itu seperti orang yang masuk dalam kelompok tersebut. Nah, saya contohkan. Nah, di sini ada gambar Blackpink. Nah, Blackpink itu salah satu girl band yang berasal dari Korea ya. Nah, Blackpink. Di sini bagi Lisa, Jennie, Rose, dan Jisoo, kelompok ini adalah kelompok membership bagi mereka. Karena apa? Lisa, Jennie, Rose, dan Jisoo ini secara fisik dia masuk dalam kelompok Blackpink. Jadi kelompok Blackpink ini bagi mereka namanya membership. Nah, kemudian bagi para fans, kalau para fans, kelompok ini masuk kelompok reference group. Kenapa? Karena ini hanya sebagai kelompok acuan. Para fans ini kan tidak masuk dalam kelompok Blackpink. Tetapi fansnya ini perilakunya meniru kelompok Blackpink. Nah, mungkin dari gaya bahasanya, gaya rambutnya, mungkin ada yang ngefans dari salah satu, mungkin terus mengganti gaya rambutnya seperti Blackpink, terus suka lagu-lagu mereka, kemudian suka joget-joget ala mereka. Ini berarti bagi para fans kelompok Blackpink ini masuk kelompok reference group. Referensi. Jadi kelompok Blackpink ini menjadi referensi dari para fansnya Blackpink. Nah, gitu. Jadi kalau membership itu secara fisik dia itu masuk tercatat di dalamnya. Misalnya kalau kalian itu kelas 11 IPS 2, berarti kelas 11 IPS 2 itu membership bagi Anda. Ya, Anda itu member, jadi anggota di dalamnya secara fisik. Ya, gitu ya, itu membership. Kemudian yang keenam menurut C.H.A. Vendon, ini ada kelompok formal dan informal. Nah, bedanya di sini kalau kelompok formal, kelompok yang memiliki peraturan tegas dan sifatnya resmi. Di sini ada contohnya adalah gambar sekolahan ya. Di sini berarti sekolah seperti sekolah kita juga itu masuk kelompok formal. Ya, di situ ada peraturan yang tegas dan resmi. Nah, jadi tegas aturannya. Di sini diatur macam-macam sekali aturannya. Ini kelompoknya formal. Nah, beda lagi kalau informal. Di sini kalau kelompok informal itu tidak mempunyai struktur dan organisasi yang pasti. Artinya kelompok ini ya, jadi tidak memiliki peraturan yang tegas. Nah, jadi di sini saya contohkan ini kelompok Karang Taruna itu masuk kelompok informal ya. Terus kelompok misalnya kelompok pengajian itu masuk kelompok informal. Kita lanjutkan. Terima kasih. Sudah selesai. Itu tadi yang kita bahas mengenai bentuk-bentuk kelompok sosial menurut para tokoh sosiologi ya. Nah, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.